Ya, chapter 1031 berjudul Pejuang Sain. Nah, pada chapter kali ini ya dilengkapi dengan sebuah cover color split yang bertemakan orang-orang terkuat nomor 2 di kelompoknya. Dan kalian tahulah siapa-siapa aja orangnya. Nah, chapter kali ini melanjutkan adegan sebelumnya di mana lokasinya tempat pertarungan Big Mom melawan Kid dan juga Torao. Yang mana di sini kita bisa melihat ya Lau dan Kid benar-benar kelelahan dan ternganga-ngenga setelah menggunakan teknik awakening dari mereka itu. Dan menariknya di sini ya, ternyata Lau atau Torao benar-benar terkejut melihat awakening dari Jiki Nomi milik Eustace. Ya, soalnya bagaimana mungkin atau bagaimana bisa seorang Kid memberikan daya magnet kepada orang lain di sekitarnya? Dan Lau juga bertanya-tanya seberapa kuat daya magnet yang bisa digunakan oleh Kid di sini. Akan tetapi seorang Kid ya tidak menjawabnya. Ibaratnya pesulap lah yang tidak mau memberikan kartu asnya atau triknya. Namun tiba-tiba sebuah balok baja yang sebelumnya mengubur Big Mom tiba-tiba terlontarkan dan Big Mom kembali bangkit dan mengatakan Life or Oshiroku. Ya, di sini Big Mom menggunakan serangan soul fokusnya yang mana ditargetkan untuk bawahan Kaido yang ada di sekitarnya. Yang mana kemudiannya Big Mom mengambil nyawa mereka dan itu ya nyawa itu atau homis itu diberikan kepada besi logam yang ada di sekitarnya. Ya, tak sampai di situ. Kemudiannya Big Mom mengeluarkan 1 tahun dari umurnya sendiri dan memakannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sebab hanya homisnya sendirilah yang hanya berpengaruh karena Big Mom terlalu kuat. Jadi hanya homisnya sendiri saja yang ia bisa pakai. Dan di sini kita melihat penampilan baru dari Big Mom setelah memakan homisnya sendiri. Terlihat ukuran Big Mom jauh lebih besar dan matanya Big Mom begitu terobar-obar atau terbakar layaknya api. Dan ternyata tindakan Big Mom di sini adalah untuk mengapresiasikan tindakan Kid dan Torao yang berhasil membuatnya terluka selama beberapa dekade tahun yang lalu. Ya, Big Mom sangat memuji tindakan dari Kid dan Torao dan mengatakan kalau mereka ini kuat. Dan Big Mom sendiri juga yakin kalau akan ada masanya seseorang seperti Lau, Kid atau juga Mugiwara pasti akan datang untuk merebut posisinya dan merebut tata Yonko darinya. Dan pertempuran di antara keduanya baru saja dimulai. Dan scene dipotong ke suatu ruangan di bawah tanah di mana Yamato lebih memilih jalur ini ketimbang lewat jalur biasa sebab lebih mudah dicapai dan minim gangguan. Akan tetapi ruangan yang dilewati Yamato ternyata juga merupakan ruangan di mana Drake dan Scratman Appo berada. Yang mana ya kita tahu ya kedua orang ini sebelumnya sempat bersepakat atau berdiskusi untuk menjadi aliansi. Namun di sini Drake menolaknya dan kemudian menyerang Appo dengan semacam teknik. Akan tetapi seorang Appo tentu saja tidak hanya diam saja. Ya, Appo juga menyerangnya. Namun hal tak terduga justru terlihat di sini di mana Drake berhasil memblokir serangan Appo secara mutlak. Dan di panel berikutnya diketahui Drake mengatakan semacam kata kalau aku akan menghabisimu Appo. Aku sudah berjanji pada Mugiwara Ichimi kalau aku akan mengalahkanmu. Dan seranganmu itu sebenarnya sangat mudah dibaca arahnya. Walaupun aku mendengarnya, tetapi di sisi lainnya aku atau Drake ini bisa melihat jalur serangannya itu. Jadi pada dasarnya Drake bisa memblokir serangan Appo walaupun tidak menutup telinganya. Dan ya ini sesuai dengan perkataan kita sebelumnya kalau serangan Drake ini mirip dengan adegan di Kung Fu Hustle ya, dimana serangan yang tak terlihat tapi pada dasarnya bisa dihentikan secara mutlak dengan fisik. Dan tiba-tiba seorang Yamato muncul dan menerobos masuk ke dalam ruangan dengan mendobrak pintu. Dan kemudiannya Yamato memberitahu kepada Appo bahwa dia tidak punya waktu untuk mendengarkan bacotannya. Kemudian pula dia menyerang Drake untuk menyuruhnya menyingkir. Akan tetapi di sini Drake menjelaskan kalau kita ini pada dasarnya sejalan.
Yang mana di sini Yamato cukup heran dan juga meminta maaf kepada Drake, namun dia buru-buru dan langsung pergi begitu saja. Tetapi seorang Apo yang di sini melihatnya tak tinggal diam. Dia memberitakan para number untuk mengejarnya. Akan tetapi Drake di sini juga mengejar number itu untuk menghentikannya. Dan scene pun dipotong ke lantai 2 kastil Onigashima. Kita melihat kedua agen dari CP0 telah tiba di tempat Robin-chan dan Brook berada. Dan di sini ya kita melihat para Sukumin ini mencoba menghentikan tindakan CP0. Sementara untuk Robin dan Brook, mereka melarikan diri di mana Brook menggendong Robin, membawanya pergi sambil terbang dengan lincahnya. Kemudian pada saat yang sama pula, Robin di sini menjelaskan kepada Brook kalau pada dasarnya ya CP0 yang menggunakan topeng itu sebenarnya adalah CP0 yang dianggap spesial. Dan pada saat yang sama pula CP0 ini memantau tindakan Brook yang melarikan diri, dan nampaknya CP0 mencoba mengejarnya dengan menggunakan teknik Shoru. Scene dipotong ke Sanji, yang mana diketahui pada saat ini ya posisi Sanji berada di rumah bordil, tempatnya kakak Maria. Dan di sini kita bisa melihat para wanita-wanita penghibur di sana berteriak marah melihat Sanji ada di sana, dan beberapa orang atau beberapa wanita di sana menodongkan sejumlah senjata, pedang dan juga tombak ke arah Sanji. Dan salah satu dari mereka memegang seorang gadis yang di lengannya terluka dan ketakutan. Kemudian salah satu wanita itu bertanya-tanya kepada Sanji, "Mengapa kau melukai atau menyerang wanita yang satu ini?" Dan Sanji pun bingung mendengar hal ini dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi bukti yang sudah ada, para wanita ini mulai melemparkan barang-barangnya ke Sanji. Dan Sanji yang melihat ini, dia mundur dan meninggalkan ruangan itu tempat dia berada, dan tampak Sanji begitu murung, bingung dan merasa frustasi. Soalnya tidak mungkin dan terkesan mustahil seorang Sanji melukai seorang perempuan, di mana tindakan yang paling ia tidak mau lakukan. Dan pada saat yang sama pula Sanji berhasil mengingat kembali kejadian sebelumnya, dan kita melihat flashback dari Sanji yang mana kita melihat Sanji bertemu dengan wanita. Akan tetapi kita melihat ekspresi dari Sanji begitu lain dari Sanji yang kita kenal. Ekspresinya begitu seram seperti saudaranya. Tiba-tiba wanita itu tergeletak di tanah dan dia menatap Sanji dengan ketakutan. Kemudian Sanji yang telah hancur secara mental mengatakan dalam hatinya, menjernihkan pikirannya, "Luffy, kau ini lebih suka aku yang bagaimana? Aku yang dulu yang tidak berguna, bahkan melemah terhadap wanita, ataukah aku yang seorang prajurit Sain yang tidak punya hati, berhati dingin?" Dan Sanji mengeluarkan perangkat Red Sweet miliknya. Selamat tinggal Jerma, selamat tinggal pemandian wanita. Pere kaca. Ya, Sanji menghubungi seseorang dan itu adalah Zoro. Dan scene pun dipotong keluar kastil Onigashima. Zoro dan King yang tengah melanjutkan pertempuran, tiba-tiba Zoro harus menerima sebuah denden musi. "Oi, Zoro, setelah pertempuran dan kita memenangkan pertempuran melawan bajak laut Kaido ini." "Ya, tentu saja," jawab Zoro. Aku ingin meminta sesuatu kepadamu. Ketika nantinya aku tidak seperti aku yang dulu, di mana pikiranku berubah, bunuh saja aku." Oke, aku akan melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah satu hal yang aku bisa nantikan setelah pertarungan ini. Begitu jawab Zoro. "Jadi janganlah kau mati sampai saat itu, Sanji." Dan di penutupan scene kali ini atau chapter kali ini, kita melihat Sanji yang ada di depan Queen ini tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama pula tiba-tiba Sanji muncul di hadapan Queen dengan api yang bergelora, dan dia mengatakan kepada Queen, "Aku sudah terbakar, jadi jangan berani-beraninya kau menambahkan bahan bakar lagi kepadaku." Dan Sanji mengatakan, "Hell Memories," tendangan api yang mana itu membuat Queen terkena damage begitu besar dan berteriak, "Gah!"